Kisah ini menceritakan kelahiran Bathara Antaga, Bathara Ismaya, dan Bathara Manikmaya, serta asal mula Bathara Antaga dan Ismaya berubah menjadi buruk rupa, sedangkan Bathara Manikmaya menjadi raja para dewa. Di dalam pewayangan, Semar, Togog, dan Bathara Guru adalah saudara, di mana dahulu Togog adalah Bathara Antaga, Semar adalah Bathara Ismaya, dan Bathara Guru adalah Bathara Manikmaya. Ketiganya adalah putra dari Sang Hyang Tunggal dengan Dewi Rekatawati. Kelahiran ketiganya diawali dengan keinginan Sang Hyang Tunggal untuk memiliki anak lagi yang memiliki wadah jasmani dan wadah rohani, sehingga tidak hanya bisa memimpin bangsa jin, tetapi juga bangsa manusia, seperti halnya Nabi Sulaiman yang mengalahkan leluhurnya dahulu. Sebelumnya Sang Hyang Tunggal berkali-kali membaca kitab Pustaka Darya yang menceritakan kisah perjalanan hidup sang leluhur, yaitu Sang Hyang Nurcahya. Ternyata pada mulanya Sang Hyang Nurcahya adalah makhluk berbadan jasmani, dan setelah menjalani tapa brata bertahun-tahun, akhirnya berubah wujud menjadi makhluk berbadan rohani yang tinggal di alam halus. Sang Hyang Tunggal sudah memiliki 3 orang putra dengan Dewi Darmani, yaitu Sang Hyang Rudra, Sang Hyang Darmastuti, dan Sang Hyang Dewanjali. Tetapi ketiganya berwujud halus. Dengan izin dari istrinya yang pertama, yaitu Dewi Darmani, berangkatlah Sang Hyang Tunggal bertapa di pinggir pantai, di atas batu karang. Sedangkan tahta Kahyangan Keling diserahkan kepada Sang Hyang Rudra yang bergelar Sang Hyang Darmadewa. Setelah beberapa lama, datanglah Prabu Rekatatama, yaitu Raja Jin berbentuk kepiting dari kerajaan Teleng Samudra, yang bertujuan mencari Sang Hyang Tunggal karena mimpi anaknya, Dewi Rekatawati, yang menikah dengan seorang yang bernama Sang Hyang Tunggal. Akhirnya dengan kekuatannya, dibawalah calon menantunya tersebut ke kerajaan Teleng Samudra. Sang Hyang Tunggal yang terbangun dari tapa bratanya kaget karena berada di kerajaan bawah laut, dan di depannya ada seorang raja dan putri cantik. Diungkapkanlah keinginan Prabu Rekatatama untuk melamar Sang Hyang Tunggal sebagai suami dari Dewi Rekatawati. Sang Hyang Tunggal yang mendapat firasat bahwa keinginannya bisa tercapai dengan menikah dengan Dewi Rekatawati, menyetujui pernikahan tersebut. Singkat cerita, Dewi Rekatawati telah mengandung anak Sang Hyang Tunggal. Ketika tiba waktunya, ternyata yang dilahirkan adalah sebutir telur. Sang Hyang Tunggal sangat kecewa dan membanting telur tersebut. Namun, telur itu melesat terbang ke angkasa, meninggalkan kerajaan Teleng Samudra. Sang Hyang Tunggal semakin penasaran dan segera terbang untuk mengejarnya. Telur ajaib itu melesat sampai ke Kahyangan Tengguru. Sang Hyang Wenang terkejut dan berusaha menangkapnya. Namun telur aneh itu begitu gesit dan baru bisa ditangkap setelah Sang Hyang Wenang mengerahkan kesaktiannya. Sang Hyang Tunggal datang, menghadap dan menceritakan bahwa telur tersebut adalah anaknya yang terlahir dari Dewi Rekatawati.
Sang Hyang Wenang paham isi hati putranya, maka ia pun mengheningkan cipta, memohon izin kepada Tuhan supaya telur di tangannya itu bisa berubah menjadi seorang anak. Setelah selesai bersemedi, Sang Hyang Wenang lalu menyiram telur itu dengan air keabadian, Tirta Marta Kamandanu. Secara ajaib cangkang telur pun terbuka dan berubah menjadi seorang bayi laki-laki dan diberi nama Batara Antaga. Selanjutnya putih telur juga berubah menjadi seorang bayi laki-laki yang diberi nama Batara Ismaya. Dan yang terakhir kuning telur juga berubah menjadi seorang bayi laki-laki dan diberi nama Batara Manikmaya. Sang Hyang Tunggal sangat senang melihat ketiga putranya itu ternyata lahir sesuai harapan, yaitu bisa berbadan jasmani dan rohani. Ia juga meramalkan kelak dari Batara Ismaya akan lahir 10 anak, dan dari Batara Manikmaya lahir 9 anak, sehingga melalui keturunan mereka, bangsa dewa akan berkembang biak di muka bumi. Sang Hyang Wenang kemudian menyampaikan niatnya untuk menyerahkan tahta Kahyangan Tengguru kepada Sang Hyang Tunggal, beserta seluruh pusaka peninggalan leluhur. Sang Hyang Tunggal tunduk dan patuh terhadap keputusan sang ayah. Maka Sang Hyang Wenang pun memberikan tambahan berbagai macam ilmu kesaktian. Kemudian ia menitis bersatu jiwa raga ke dalam diri Sang Hyang Tunggal. Sejak hari itu, Sang Hyang Tunggal menjadi pemimpin Kahyangan Tengguru. Karena ia merasa ilmu pengetahuan dan wibawa sang ayah jauh lebih besar, maka ia pun mengganti nama menjadi Sang Hyang Padawenang. Setelah bertahun-tahun, ketiga putranya tersebut menjadi dewasa, dan terjadilah perselisihan di antara Batara Antaga dan Batara Ismaya. Batara Antaga sebagai anak pertama merasa berhak mewarisi tahta Kahyangan, sedangkan Batara Ismaya yang pernah membaca Pustaka Daria menceritakan bahwa Sang Hyang Nurasa dulu menunjuk Sang Hyang Wenang sebagai ahli waris, padahal Sang Hyang Dharmajaga lebih tua. Kedua orang bersaudara tersebut akhirnya mengadu kesaktian. Karena mereka sama-sama sakti, akhirnya tidak bisa ditentukan siapa pemenangnya. Atas usulan dari adik mereka, yaitu Batara Manikmaya, diadakanlah perlombaan, yaitu siapapun yang bisa menelan gunung dan mengeluarkannya kembali, dialah yang menjadi pemenangnya. Mula-mula Batara Antaga melakukannya terlebih dahulu. Dia memilih salah satu gunung di pegunungan Himalaya. Dia bermaksud memakan gunung itu dengan sekali telan. Karena terlalu memaksakan, mulutnya pun menjadi robek. Matanya melotot serta tubuhnya menjadi bulat. Batara Ismaya maju, dengan bangga dia memilih gunung yang lebih besar dari kakaknya. Tetapi dia memakannya dengan hati-hati dan pelan-pelan. Akhirnya dalam beberapa hari, gunung itu sudah berpindah ke tubuh Batara Ismaya. Karena berhari-hari tidak tidur, matanya menjadi sembab, hidungnya mengeluarkan ingus, dan perutnya pun menjadi besar. Lebih besar dari Batara Antaga, karena gunung yang dimakannya pun lebih besar. Hal itu pun diketahui oleh Sang Hyang Padawenang. Karena merasa sangat kecewa kepada kedua putranya tersebut,
Sang Hyang Padawenang menyerahkan tahta kahyangan kelak kepada Batara Manikmaya. Mereka berdua menerima keputusan ayahnya. Tetapi mereka meminta Batara Manikmaya harus bisa membuktikan kalau dirinya juga bisa menelan dan mengeluarkan gunung, sesuai perlombaan yang telah ditetapkan tadi. Bagaimanapun juga perlombaan itu atas usulan Batara Manikmaya. Batara Manikmaya menyetujui permintaan tersebut. Dia lalu memilih gunung yang paling besar. Tetapi dia tidak memakannya secara langsung. Dia mengheningkan cipta, lalu mengubah gunung itu menjadi kecil agar bisa ditelan dan dikeluarkannya dengan mudah. Setelah itu Batara Manikmaya mengembalikan gunung tersebut ke tempat semula. Akhirnya Batara Antaga dan Batara Ismaya mengakui kepintaran dan kesaktian adiknya. Batara Ismaya dan Batara Antaga diperintahkan untuk bertapa di alam Sunyaruri. Pada waktunya nanti mereka akan dipanggil ke dunia untuk mengasuh keturunan Batara Manikmaya. Batara Antaga akan berubah nama menjadi Togok dan mengasuh bangsa raksasa. Sedangkan Batara Ismaya akan dikenal dengan nama Semar dan mengasuh bangsa kesatria. Melihat kedua kakaknya yang menjadi buruk rupa, muncul sifat sombong pada diri Batara Manikmaya. Dia tertawa dan mengejek kedua kakaknya. Hal itu pun membuat Sang Hyang Padawenang kecewa dan meramalkan suatu saat nanti Batara Manikmaya akan bernasib tidak jauh beda dengan kedua kakaknya. Dia akan mendapat 4 cacat pada tubuhnya, yaitu berlengan 4, berkaki pincang, berleher hitam, dan mempunyai taring 2. Batara Manikmaya menyesali perbuatannya dan meminta maaf pada Sang Hyang Padawenang. Namun semua itu adalah takdir Tuhan. Dan semoga menjadi pengingat agar Batara Manikmaya lebih berhati-hati dalam perkataan dan perbuatan. Singkat cerita, Batara Ismaya dan Batara Antaga berangkat ke alam Sunyaruri untuk bertapa. Tidak lama setelah itu, Sang Hyang Padawenang menyerahkan tahta kahyangan kepada Batara Manikmaya dan kemudian hari bergelar Batara Tengguru atau disingkat Batara Guru. Sedangkan Sang Hyang Padawenang mengasingkan diri dan membangun kahyangan Awang-Awang Kumitir.